Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Mega Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kutipan yang pertama dari Bob Talbert bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maksud kaitan kutipan di samping dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah bahwa secara naluri setiap kita sebagai manusia sepakat bahwa pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah yang terpenting yaitu untuk membangun sosial emosional murid agar menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti cinta kasih, kepedulian, dan lain-lain, sehingga menjadi modal bagi murid untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya sebagai manusia. Pembelajaran bukan hanya mengajar kecerdasan otak saja. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Agar nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dapat berdampak pada lingkungan sekitar adalah kita harus konsisten menjalankan keputusan yang sudah diambil atau dibuat, seperti moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pengambilan keputusan dilakukan guru di kelas membawa perubahan yang positif jika keputusan tersebut berpihak kepada murid. Maka ini akan menjadi bekal luar biasa untuk murid dalam mempersiapkan diri hidupnya nanti dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai tersebut adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai positif pada guru seperti ini harus dipegang teguh dalam menuntun pengambilan keputusan pada situasi dilema etika, yaitu benar lawan benar, atau pada situasi bujukan moral, benar lawan salah. Ini merupakan implementasi kompetensi sosial, emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berinteraksi sosial dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir kesalahan dan tidak menimbulkan masalah atau bias berikutnya. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Di sini, menurut saya, yaitu caranya mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan tentang paradigma, prinsip, dan pengujian 9 langkah uji keputusan pada permasalahan nyata yang kita sedang dan akan mereka hadapi pada proses pembelajaran murid. Selanjutnya disajikan kutipan dari George William Friedrich Hegel yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kaitan kutipan di samping dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah bahwa pendidikan itu dilakukan secara sadar dari dalam hati, dan tujuan dari pendidikan yaitu menjadikan manusia memiliki nilai-nilai kebajikan, seperti memiliki moral yang baik, etika yang baik, dan kebenaran universal. Selanjutnya, di dalam LMS disajikan panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtuloda, Imadio Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah memberi motivasi atau inisiatif, di belakang memberi dukungan. Tentu hal ini memberikan pengaruh bagi guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, sebuah keputusan merupakan refleksi dari nilai-nilai moral dan etika yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, semacam kasih sayang, toleransi, tanggung jawab,
Kejujuran, percaya, dan nilai-nilai kebajikan lainnya akan memberikan peran besar ketika melakukan analisis atau melakukan pertimbangan terhadap suatu masalah dalam menentukan keputusan, sehingga dapat sejalan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut pendapat saya, langkah-langkah dalam coaching dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching dapat dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah diambil. Bimbingan dari pengajar praktik dan fasilitator telah membantu saya dalam mempelajari masalah atau kasus-kasus dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta mempertanggungjawabkan keputusan yang saya ambil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Menurut pendapat saya, keterampilan pengelolaan sosial emosional seorang guru adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Salah satu unsur keterampilan sosial emosional adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan kondisi sosial emosional yang baik, maka diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik dengan berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan dengan baik berdasarkan pilihan paradigma dilema etika, serta berdasarkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang baik pula. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika pada intinya akan kembali pada nilai-nilai yang dianut pada diri seorang pendidik. Hal ini terjadi karena nilai-nilai tersebut akan terefleksi ke dalam berbagai penanganan masalah dan keputusan yang diambil seorang pendidik. Jika nilai-nilai yang dianut menunjukkan nilai-nilai kebajikan, maka keputusan dalam penanganan masalah moral dan etika akan menghasilkan keputusan yang senantiasa berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah merupakan institusi moral yang harus senantiasa mengembangkan nilai moral dan etika murid yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak meliputi reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak didik. Dengan pertimbangan itu pula maka seorang pendidik telah selayaknya mempertimbangkan keterpihakan pada murid dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, suatu pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu dan telah berdasarkan pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Maka dari itu kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid, sehingga keputusan itu nanti bisa berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, setiap pendidik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani sebuah kasus dilema etika. Hal ini tak bisa lepas dengan perbedaan paradigma yang dianut setiap pendidik, khususnya dalam pemahaman unsur dasar pengambilan keputusan dan prinsip dilema etika, serta nilai-nilai yang dianut setiap pendidik. Hal ini menyebabkan adanya tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait dilema etika. Kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambilan keputusan yang saya alami yaitu sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat.
tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan dari pimpinan atau sekolah. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut pendapat saya, inti dari pengajaran yang memerdekakan murid adalah memberi ruang kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Guru dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembimbingan keterampilan sosial emosional, serta menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, guru perlu menciptakan budaya positif dalam menjalankan visi dan misi sekolah, agar nantinya bisa menjadi teladan bagi murid seperti yang tertuang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka, Ingarso, Sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut pendapat saya, keputusan pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini terjadi karena kehidupan murid-murid di sekolah merupakan embrio dari kehidupan masa dewasanya, sehingga pembelajaran di sekolah merupakan tempat berlatih dan bertumbuh kembang untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupannya dan pekerjaannya nanti. Maka perlu dicermati sejak dini bahwa keputusan seorang pemimpin pembelajaran semaksimal mungkin akan memberikan keterpihakannya kepada murid dengan memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Saya menarik kesimpulan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mulai mempertimbangkan dan menganalisis dengan cermat semua keputusan yang telah ataupun yang akan diambil, sehingga benar-benar memenuhi unsur dasar pengambilan keputusan, yaitu bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Semua keputusan dibuat untuk memenuhi kebutuhan murid, seperti memberikan pembelajaran berdiferensiasi, tumbuh kembang sosial emosional, menciptakan budaya positif, dan menerapkan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya untuk mengambil keputusan agar murid bisa memiliki karakter dan keterampilan sosial emosional yang baik untuk meraih kebahagiaannya di masanya nanti. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, dilema etika merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara situasi yang benar atau salah. Saat dilema etika terjadi, ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan yang dibuat sebagai paradigma dalam mengambil keputusan. Adapun paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika adalah 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji instansi, dan uji panutan.
5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan yang telah dibuat dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah keputusan tersebut diambil dari sudut pandang siapa tokoh yang mengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari materi pengambilan keputusan ini, saya banyak menemukan dan mengambil keputusan dari berbagai kasus dilema etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih belum sesuai dari seharusnya yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Selama ini saya hanya mengandalkan beberapa pertimbangan dan analisa dangkal. Banyak langkah-langkah pengujian yang belum saya lakukan secara detail dan menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari modul ini adalah merubah wawasan pola pikir dalam menghadapi situasi dilema etika sekaligus bujukan moral. Lalu perubahan cara pengambilan keputusan dan dalam pengambilan keputusan memperhatikan 4 paradigma berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan juga sesuai dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ini sangat jauh berbeda dengan sebelum mempelajari modul ini. Saat mengambil keputusan, ada keraguan apakah keputusan yang diambil sudah benar atau salah. Selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya sangat penting. Tentunya dengan mempelajari modul ini saya berharap saya bisa lebih lapang dada, sabar, dewasa, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi yang mengandung dilema. Saya akan mulai dan terus belajar 9 langkah dalam pengambilan keputusan, 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang jelas keputusan yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan, berpihak pada murid, dan mengandung nilai kebajikan universal. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.